Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rekayasa bioproduk untuk pengembangan produk kimia. Dalam hal ini adalah biodiesel. Tadi sempat disinggung bahwa biodiesel sekarang memang pengembangannya sangat pesat sekali, bahkan akhirnya membuat minyak goreng langka ya, atau minyak sawit itu menjadi agak langka sehingga harganya naik sampai hampir 3 kali lipat dari harga normal terlebih dahulu, atau 2 kali lipat lah dari harga normal terdahulu. Ya, nah ini mengapa biodiesel menjadi sebegitu pentingnya, artinya begitu tingginya permintaan untuk membuat biodiesel. Nah ini adalah kaitannya utamanya adalah kaitannya dengan transportation energy demand, bahwa transportasi ini tumbuh begitu pesatnya di Indonesia. Ini pertumbuhan kendaraan bermotor untuk mobil gitu mungkin bisa mencapai sekitar ya 1,5 juta mungkin ya per tahun itu ya. Motor lebih tinggi lagi sekitar 4 juta atau berapa gitu ya. Nanti nah ini mungkin ini bisa dilihat dari kaitannya dengan konsumsi energi di sektor transportasi dari tahun 80 sampai 2020. Nah ini meningkat terus transportasi ini yang warna biru tua, yang paling kanan. Biru tua ini, nah ini 80 meningkat, 90 meningkat, 2000 meningkat, 2010 meningkat, 2020 meningkat. Dan perkiraan 2030 nanti sampai sekitar 40 kuadriliun BTU. Nah, ini. Artinya memang ya peningkatan ini akhirnya ya harus diimbangi dari sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya mengandalkan minyak bumi, kemudian minyak bumi tergerus makin habis, sehingga dicari yang terbarukan, yaitu adalah dari minyak sawit. Tetapi resikonya adalah ya minyak sawit persaingannya ketat. Untuk pangan saja itu kebutuhannya sangat tinggi sekali. Ada yang pernah melakukan survei bahwa 90% produk supermarket itu tidak lepas dari palm oil atau minyak sawit. Ya ini, kebayang ya. Jadi 90% produk supermarket itu ternyata semuanya, ya berarti 90%-nya itu menggunakan minyak sawit. Misalnya kalau dilihat mulai dari jajanan, adanya wafer, coklat, biskuit, apalagi kue-kue, ya itu semua rata-rata menggunakan ya mungkin sejenis shortening atau margarin atau mentega, yang bahan substitusinya adalah ya dari minyak sawit itu. Ya, begitu tingginya, artinya untuk pangan saja itu meningkatnya sangat drastis, termasuk jumlah penduduknya. Nah, ditambah dari ini persaingan dengan untuk biodiesel gitu ya. Sehingga biodiesel terus dicari alternatif lainnya selain minyak sawit, seperti dari minyak jarak pagar, kemudian bahkan ada yang dari biomasa alga, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah ini menjadi menarik untuk terus kita pelajari kaitannya dengan bagaimana biodiesel itu bisa menjadi semakin baik. Bahkan kalau kaitannya dengan penggunaan untuk saat ini kan masih dibatasi pada B30. Atau kalau kita sebut ya baru B30 gitu ya. B30 itu baru, artinya baru B30. Karena berarti masih bisa meningkat terus menjadi B40, B50, bahkan nanti tidak menutup kemungkinan menjadi B100. Gitu ya. Artinya solar yang beredar di Pertamina atau di pom bensin itu yang saat ini masih kandungannya 30% itu biodieselnya. Nah, suatu saat, apalagi bukan suatu saat, ini didorong terus oleh pemerintah untuk bisa menjadi B100. Itu karena Indonesia terus terang memang keberadaan minyak buminya tinggal sedikit gitu ya. Turun terus cadangan minyak buminya. Sehingga ya mau nggak mau harus bisa menutupi dari sumber daya alam lainnya, dalam ini adalah minyak sawit. Nah ini ya. Biodiesel merupakan cleaner burning replacement fuel. Nah, artinya di sini adalah
pengganti bahan bakar yang bersih, yang terbuat dari bahan terbarukan, yaitu adalah vegetable oil ataupun mungkin animal fat. Animal fat berarti keberadaannya jumlahnya kecil. Yang paling mudah adalah ya dari vegetable oil. Produktivitasnya yang paling tinggi saat ini memang sebenarnya beberapa riset itu menunjukkan bahwa seperti jarak pagar, nyamplung, kemiri sunan, itu produktivitasnya sebenarnya juga tinggi. Sebenarnya juga tinggi. Tetapi pengembangannya yang masih belum maksimal, barangkali begitu ya. Kalau terkait dengan sawit, nah ini mulai dari rekayasa benih, gitu ya. Benihnya itu sudah sekian generasi berubah terus sampai akhirnya diperoleh benih yang begitu bagus. Jarak tanamnya bisa menjadi lebih sempit, artinya 1 hektar lahan itu bisa ditanami lebih banyak pohon sawit daripada yang benih terdahulu. Pohonnya lebih pendek, tapi buahnya lebih banyak. Nah, itu berkembang terus. Nah, sedangkan untuk jarak pagar, kemiri sunan, nyamplung, itu masih sangat terbatas. Ya mudah-mudahan orang tidak terlena pada minyak sawit ya, karena minyak sawit mau nggak mau persaingannya dengan pangan pasti sangat tinggi. Low level blend kurang dari 20% biodiesel dapat digunakan untuk hampir semua mesin. Kalau untuk kendaraan bahkan sudah 30%. Tapi untuk mesin-mesin industri beberapa masih terbatas pada B20 gitu ya, atau pada campuran 20%. Nah ini high level blend 20% ini dapat menggantikan diesel engine, dan kemudian sekarang sampai ke B30. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa sebenarnya penelitian sampai B100 pun juga sudah ada dan sudah bisa, gitu, sudah bisa. Tetapi barangkali uji emisi dan sebagainya itu yang belum terpenuhi, barangkali gitu ya. Bisanya bisa, tapi kaitannya dengan peraturan bagaimana nanti uji emisi, kemudian uji ketahanan mesin dan seterusnya itu kan pasti butuh kajian yang lebih lama. Dan untuk saat ini pun mungkin juga barangkali sedikit direm ya, sedikit direm karena minyak sawit terlalu tinggi harganya. Tapi juga tidak mudah juga karena minyak bumi pun juga sekarang lagi tinggi. Sekarang memang lagi eranya komoditas ya. Semua komoditas itu rata-rata naik tinggi. Hasil tambang itu naik semua. Batu bara pun sebagai alternatif energinya juga naik sangat tinggi. Artinya sebagai sumber-sumber alternatif energi ini memang lagi tinggi-tingginya. Ya mungkin efek pasca pandemik pertumbuhan begitu pesat bisa jadi. Atau mungkin faktor-faktor lain, adanya perang Rusia-Ukraina juga berpengaruh ya. Karena minyak Rusia itu kan sangat banyak ya. Rusia itu sumber minyak, banyak raja minyak. Tapi gara-gara perang ini banyak juga akhirnya yang memblokade atau menyetop impor minyak dari Rusia. Bahkan kemarin ada juga kapal Pertamina itu beli minyak dari Rusia, itu ya di stop oleh apa kemarin ya, Greenpeace ya, Greenpeace kalau nggak salah itu di stop karena kalau kita beli minyak dari Rusia itu kayak dianggap mendanai Rusia untuk perang gitu. Walaupun sebenarnya ya apa ya Indonesia tidak ada niat apa-apa ya gitu, tetapi dianggap seperti itu. Sehingga Greenpeace komplain sehingga kapalnya ditahan seperti itu ya, di stop di perairan mana gitu ya. Nah, sehingga ya ini mau nggak mau semuanya tetap harus butuh kesinambungan, berbagai riset untuk memperbaiki baik mungkin dari tingkat pembakaran dan sebagainya supaya lebih efektif, lebih irit dan sebagainya. Nah, ini beberapa kelebihan biodiesel merupakan bahan bakar terbarui tadi karena bisa ditanam terus ya. Dan lahan insya Allah masih sangat luas, terutama di Kalimantan, Sumatera itu masih cukup luas. Ramah lingkungan, meskipun beberapa pihak luar negeri terutama ya, itu menganggap sawit itu kurang ramah lingkungan, begitu ya.
ya mungkin diklaim sebagai apa, merusak hutan dan sebagainya. Tapi dari beberapa kajian juga menunjukkan bahwa tanaman sawit itu memang bisa ya menggantikan hutan, sehingga sebutannya juga nanti kebun sawit itu juga ada yang menyebut sebagai hutan sawit gitu. Karena ya tanaman sawit bisa memberikan sumber oksigen, bisa menahan hujan dan seterusnya gitu. Belum ada kejadian aneh-aneh, misalnya lahan sawit longsor gitu, itu belum ada gitu. Itu artinya berarti kan membuktikan tanaman sawit sejauh ini bisa menggantikan hutan yang produktif gitu ya. Seperti itu ya, itu semuanya kajian macam-macam ya, nanti ya itu kaitannya dengan peran kehutanan. Tapi sifatnya dia adalah relatif ramah lingkungan, artinya kadar CO2 pun yang dihasilkan dari pembakaran biodiesel itu lebih sedikit. Lebih sedikit, artinya emisi gasnya ini diklaim lebih sedikit. Beberapa riset menunjukkan demikian. Kemudian tidak beracun dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan minyak diesel. Sama atau hampir sama ya. Tidak diperlukan modifikasi mesin motor. Gitu. Artinya ya berarti sudah dianggap sama, kompatibel seperti itu. Ya tadi sampai B30 itu deh. Nah, tetapi mungkin selain kelebihan di sini ada beberapa kekurangan. Di antaranya adalah ya kapasitas pembangkit listrik menjadi menurun dibandingkan dengan menggunakan minyak diesel biasa. Ini beberapa pembangkit listrik yang selama ini menggunakan tenaga diesel, menggunakan solar biasa, ternyata ketika menggunakan biodiesel ini kapasitasnya katanya sedikit turun, gitu, sedikit turun. Ya, ini nggak tahu dari faktor apa, mungkin apakah panas yang dihasilkan mungkin berkurang, karena kan kalau energi ini kan nanti kan kaitannya dengan berapa kalor yang dihasilkan seperti itu ya. Apakah sedikit berbeda mungkin ya. Kemudian kualitas oksidasi yang buruk jika disimpan terlalu lama. Nah ini kaitannya adalah dengan asam lemak tidak jenuh pada minyak sawit. Gitu. Jadi minyak sawit atau minyak nabati itu kan sebagian besar masih berupa asam lemak tidak jenuh. Kalau minyak sawit itu kan berarti ada palmitat dan oleat. Palmitatnya jenuh, oleatnya tidak jenuh. Tetapi ketika mau dibuat biodiesel, tentu dikehendaki yang tidak jenuhnya supaya cair. Karena kalau pakai asam lemak jenuhnya, palmitatnya atau stearinnya, itu nanti minyaknya padat, beku, mudah membeku. Nah itu pula yang menjadi kendala di beberapa daerah. Jadi biodiesel B30 yang ada sekarang ini, beberapa mengeluhkan terutama di daerah pegunungan. Ternyata biodiesel tersebut ketika berada di daerah pegunungan, itu dikeluhkan viskositasnya naik, menjadi viskes. Akibat apa? Ya tadi, akibat asam lemak jenuh palmitat itu akan mengkristal pada suhu yang dingin. Karena kan bahan utamanya tadi palmitat dan oleat. Oleatnya mungkin nggak masalah kaitannya dengan titik leleh ya. Tapi untuk palmitatnya itu mengkristal sehingga nanti viskositasnya menjadi naik. Nah, kalau viskositasnya naik, biodieselnya terlalu viskas, ya nanti digunakan ya sulit. Sehingga harus dimodifikasi mesin penampungnya. Mesin penampungnya harus dibuat hangat gitu ya, harus dibuat hangat. Jadi kalau yang di daerah dingin itu mesin penampung biosolarnya harus dibuat sejenis jaket untuk suhunya lebih hangat. Karena kalau terlalu dingin ya tadi menjadi viskas. Nah, viskas tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan ya menggunakan tadi yang fraksi tidak jenuhnya yaitu oleat. Tetapi oleat punya potensi ini mudah teroksidasi. Karena tidak jenuh ya mudah teroksidasi. Kalau teroksidasi menghasilkan peroksida,
Nah, peroksida itu nanti bisa merusak mesin. Begitu. Karena peroksida tersebut ya bersifat oksidatif. Peroksida atau radikal peroksida itu kan sangat labil ya. Mudah mengoksidasi komponen-komponen yang ada di sekitarnya, termasuk mesin mungkin kalau di dalamnya ada komponen-komponen yang mudah teroksidasi. Penggunaan bahan pangan sebagai bahan dasar biodiesel akan menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga pangan. Dalam hal ini adalah minyak goreng tadi. Minyak gorengnya menjadi yang dulu biasanya 2 liter itu hanya sekitar 20.000, bahkan tidak sampai ya, 18.000 itu banyak ini. Nah, sekarang udah sampai ya 40.000 lebih gitu. Dan terakhir adalah potensi rusaknya ekosistem akibat penanaman tanaman pangan secara besar-besaran. Ya tadi, meskipun ya lahan sawit tadi diklaim beberapa ya bisa menggantikan hutan, tapi ya tidak akan bisa sama persis. Kalau hutan itu kan tanamannya aja sudah bisa heterogen, pasti keberadaan fauna ataupun satwa itu pasti akan lebih beragam. Nah, kalau di sini hanya hutan sawit ya pasti banyak yang terganggu. Ya misalnya mungkin ada harimau Sumatera akhirnya jalan-jalan ke perkampungan gitu ya. Karena hutannya habis gitu, ditanami sawit. Atau mungkin ya apalagi yang orang utan, nah itu yang di Kalimantan itu juga sering akhirnya berkeliaran ke warga gitu karena hutannya juga berkurang banyak habis gitu. Sehingga ekosistem bisa terancam. Nih, kalau tidak dibatasi, makanya harus ada regulasi yang bisa membatasi ke sana. Yang ditingkatkan bukan jumlah kebunnya terus-menerus, tapi bagaimana misalnya tadi bibitnya, produktivitasnya, efisiensi prosesnya, gitu. Kemudian efisiensi pembakarannya dan seterusnya itu juga harus digenjot sehingga meskipun lahannya sedikit, tapi produktivitas bisa tinggi dan kualitas biodiesel juga makin baik. Nah ini biodiesel mulai dari B0 sampai B100 ini kalau dilihat sekilas terlihat ya bahwa B0 solar itu yang asli itu kan warnanya coklat kehitaman ya. Sedangkan kalau biodiesel itu lebih jernih. Makanya ketika dicampurkan 20%, 30%, dia warnanya makin jernih. Ya kalau 100% biodiesel, nah seperti ini. Warnanya bening. Itulah tadi diklaim bahwa emisi gasnya CO2-nya yang dihasilkan itu lebih sedikit gitu. Lebih bersih, energi bersih. Nah, biodiesel ini akan dimanfaatkan untuk berbagai macam industri, baik transportasi, biorefinery, kemudian biofuel, EV transport, dan seterusnya. Yang tentu diharapkan ya CO2 ya hasil dari pembakaran ini nanti akan diserap kembali oleh tanaman sawit. Ya meskipun tidak akan bisa semuanya ya. Gitu. Karena kan tanaman pada dasarnya dalam fotosintesis membutuhkan CO2. Tapi ya tentu ini CO2 tidak semuanya. Hanya secara cycle ada sebagian CO2 yang dihasilkan dari pembakaran biodiesel ini juga akan kembali lagi ke tanaman sawit. Tapi seberapa banyak ya tentu butuh kajian. Nah, sekarang kita masuk ke production. Bagaimana memproduksi biodiesel tersebut atau biosolar tadi. 4 metode utama pada pembuatan biodiesel yaitu adalah direct use and blending, kemudian micro emulsion, thermal cracking, dan terakhir adalah trans-esterification. Nah, trans-esterification. Yang kita bahas adalah yang trans-esterification, yang langsung berkaitan dengan rekayasa bioproduk. Dalam hal ini nanti akan melibatkan reaksi trans-esterifikasi yang membutuhkan katalis, dan katalis yang terus dikembangkan dalam ini adalah enzim lipase. Enzim lipase.
Transesterifikasi ini merupakan most common production method. Metode produksi yang paling efektif, paling banyak digunakan. Hanya saja untuk saat ini, katalis yang digunakan untuk proses transesterifikasi itu belum banyak yang menggunakan enzim lipase. Gitu. Sehingga PR kita ya sebagai orang teknologi mungkin bagaimana bisa mengembangkan, salah satunya adalah katalis enzim lipase tersebut supaya mulai dari biaya produksinya bisa lebih murah dan prosesnya lebih bagus produktivitasnya. Karena selama ini belum banyak digunakan enzim lipase tersebut karena harganya masih cukup mahal. Ya, kendalanya adalah katalis lipase itu harganya masih mahal. Jauh lebih mahal daripada katalis chemical yang digunakan saat ini, yaitu terutama adalah dari kelompok natrium metoksida ataupun mungkin katalis-katalis kimia lainnya, gitu ya. Seperti MgO, kemudian ada lagi NaOH juga bisa dipakai. Use vegetable oil and animal fat as feedstock. Transesterifikasi ini bisa menggunakan minyak baik dari nabati maupun hewani, tidak masalah. Hanya untuk minyak hewani masih sangat jarang, karena minyak hewani ini ya proses refinery-nya ataupun proses refining-nya itu masih cukup sulit. Misalnya mau kita ambil dari lemak domba atau lemak sapi, lemak ayam, nah itu sudah keberadaannya juga terbatas. Proses refining-nya juga lebih sulit dibanding minyak nabati. The reaction of fat or oil with an alcohol to form ester atau yang kita sebut adalah biodiesel. Dan hasil sampingnya adalah gliserol. Jadi reaksinya di sini adalah nanti reaksi transesterifikasi, dalam hal ini adalah antara minyak sawit ataupun minyak nabati atau minyak hewani tadi direaksikan dengan alkohol. Alkoholnya itu adalah dalam bentuk metanol. Karena alkohol metanol itu memiliki reaktivitas yang sangat baik dan nanti daya bakar yang dihasilkan dari metil ester yang dihasilkan itu juga sangat bagus. Jadi alkohol rantai paling pendek yaitu metanol. Sebenarnya bisa menggunakan etanol yang lebih ramah. Karena kalau metanol itu kan beracun ya. Kalau etanol itu sebenarnya lebih ramah dan tidak beracun. Tetapi daya bakar ataupun kualitas biodiesel yang dihasilkan tidak sebagus kalau menggunakan metanol. Sehingga ya sampai saat ini digunakan metanol, minyak sawit yang sudah dilakukan proses pemurnian, kemudian direaksikan dengan metanol dan digunakan katalis tadi, misalnya adalah natrium metoksida atau magnesium oksida, gitu. Atau menggunakan enzim lipase. Nah itu enzim lipase. Sehingga akan dihasilkan metil ester plus gliserol. Jadi gliserolnya akan lepas. Gliserolnya akan lepas menjadi produk samping. Produk samping. Nah, gliserol kemudian terus dikaji pemanfaatannya. Karena limbahnya ini sangat besar ya, sangat besar. Dari gliserol yang dihasilkan ini. Karena kan minyak sawit itu kan, ya minyak itu kan ester dari gliserol dan asam lemak. Asam lemaknya nanti berikatan dengan metanol bentuk metil ester, gliserolnya lepas. Gliserolnya sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Pemanfaatannya saat ini masih terbatas, masih cukup terbatas, sehingga pada penelitian di riset sawit ini gliserol menjadi salah satu sumber potensial yang untuk bisa dimanfaatkan lebih banyak. Saat ini penggunaannya mungkin bisa dikaitkan dengan pada kaitannya sebagai ini ya,
diluen ya, bisa menjadi diluen. Kemudian bisa menjadi campuran pada beberapa kosmetik, bisa. Tapi penggunaannya masih terbatas. Nah, sehingga silakan nanti kalau mau mengembangkan gliserol, nah ini bisa. Bisa dibuat menjadi biodiesel sebagai plasticizer. Kok biodiesel apa? Maaf, biofilm. Biofilm. Menjadi biofilm bisa, itu berperan sebagai plasticizer. Kemudian pengembangan apa lagi? Nah, nanti silakan, ini masih sangat terbatas untuk saat ini gliserol ini. Padahal jumlahnya itu sangat melimpah. Gitu ya, dalam bentuk gliserin ya. Di limbahnya itu dalam bentuk gliserin. Gliserin itu masih berupa konsentrat gliserol. Masih ada campuran airnya, masih ada campuran beberapa pengotor lainnya. Nah, kalau nanti kita murnikan, airnya kita buang, pengotor lainnya juga kita bersihkan, jadilah ya gliserol murni atau gliserol mungkin 83% itu udah bagus gitu. Nah, technological challenge untuk tantangan terkait dengan teknologi untuk produksi biodiesel, yang pertama adalah expensive feedstock and inefficient production method. Nah, ini masih terus dikembangkan ya. Artinya terkait dengan bahan baku. Nah, ini juga masih terus dicari alternatif-alternatifnya. Kemudian dari produksinya sendiri, itu kalau dibahasakan maksudnya inefisien itu adalah kalau dibandingkan dengan produksi produksi minyak solar yang dari minyak bumi. Kalau produksi minyak solar dari minyak bumi kan sangat mudah ya. Hanya menggunakan proses fraksinasi bertingkat. Langsung jadi, ibaratnya begitu. Minyak mentah, dibersihkan kotorannya, kemudian difraksinasi. Dapatlah ya dari aftur, bensin, solar, seperti itu ya. Cukup mudah. Tapi kalau di sini kan harus menggunakan reaksi, tangki reaktor, pengendalian proses, suhu, waktu, dan sebagainya itu panjang. Jadi kan masih dianggap inefisien kalau dibandingkan dengan solar yang dari minyak bumi. Nah, itulah hingga terus dikembangkan bagaimana supaya efektif. Bagaimana katalis tersebut supaya bisa digunakan berulang. Gitu. Nah, lipase ini menarik karena bisa dilakukan proses imobilisasi menjadi enzim teramobil. Jadi enzimnya diikatkan pada matriks sehingga nanti setelah digunakan enzim amobil tadi bisa disaring. Disaring kemudian dibersihkan. Nah, itu bisa dipakai berulang. Seperti itu. Hingga menjadi menarik, menjadi bisa dipakai berkali-kali. Tetapi memang dari harga enzim awalnya saja sebelum dilakukan imobilisasi itu sudah mahal. Nah, itu yang masih menjadi PR. Sehingga terus bagaimana dikembangkan mulai dari produksi enzimnya, termasuk juga proses imobilisasinya. Karena matriksnya sendiri juga tidak murah begitu. Tapi potensi besar bisa digunakan berulang kali. Nah, itu tentu akan menjadi nilai plus. Beberapa enzim amobil itu bisa digunakan sampai 10 kali. Berarti kan bisa menghemat sekian banyak ya. Dan sifatnya dia nanti tidak ada limbah chemical itu. Limbah katalis sisa itu tidak ada. Sehingga nanti menghemat proses pengolahan limbahnya. Beda kalau menggunakan chemical itu ya. Menggunakan chemical misalnya menggunakan natrium metoksida ataupun NaOH itu. Dia kan sifatnya homogeneous katalis, ya, homogeneous katalis atau katalis yang larut. Sehingga nanti pas proses akhir harus dipisahkan dan dibuang gitu. Nah, itu kan proses pengolahan limbahnya itu kan pasti sangat sulit ya, limbah chemical itu. Gitu. Hingga coba dikembangkan terus dari sisi katalis enzimnya. Kemudian strict standard for product quality. Nah, ini juga terkait dengan kualitas produk. Ini sangat ketat ya, kaitannya dengan emisi gasnya itu terutama. Makanya termasuk akhirnya bensin premium pun juga akhirnya kan di stop.
Karena bensin premium angka oktannya rendah sehingga banyak emisi gas yang dihasilkan atau kita sebut sebagai bahan bakar kotor gitu ya, atau mengotori lingkungannya itu banyak. Sehingga di stop. Sekarang yang beredar hanya yang apa? Ya. Sedikit iklan ya, sedikit iklan. Baik. Nah, emisi gasnya tadi, ya itu kan seperti premium akhirnya di stop. Nah, biodiesel ini emisi gasnya lebih tinggi daripada bensin. Nah, kan begitu. Sehingga ya terus dikembangkan bagaimana emisi gasnya ini supaya seminimal mungkin. Ya mungkin bisa dilihat sekilas ya, kalau knalpot bus atau knalpot truk dibandingkan dengan knalpot mobil-mobil pribadi ya tentu jauh beda ya. Mobil pribadi asapnya nggak kelihatan. Mobil bus, mobil truk yang pakai solar ya itu dari warnanya saja udah mantep banget itu, apa pengotor gasnya itu pasti sangat banyak. Kemudian terkait dengan NOx emission atau gas nitrogen oksida. Nah, selain menghasilkan gas CO2, juga menghasilkan gas NOx ini atau NO2. Nah, ini juga harus bisa ditekan seminimal mungkin. Karena NOx ini bahayanya adalah terutama nanti kalau sudah terakumulasi, itu juga nanti akhirnya bisa menghasilkan hujan asam dalam bentuk asam nitrat. Dan asam nitrat itu sangat korosif. Gitu. Jadi hujan asam itu bisa diakibatkan oleh gas sulfur, juga bisa diakibatkan oleh gas nitrogen. Gitu. Kalau gas sulfur jelas nanti hasilnya adalah asam sulfat yang tentu sangat korosif. Asam nitrat memang sedikit lebih mending dibanding sulfat, tetapi juga korosif gitu. Artinya kalau sampai terbentuk asam nitrat banyak di awan sana, kemudian turun menjadi hujan asam, nah ini akan menyebabkan ya lingkungan akan hancur gitu ya. Infrastruktur besi-besi, logam ya akan pada rusak kalau terjadi hujan asam. Bahkan jembatan pun itu beton itu juga bisa rusak oleh asam. Gitu. Makanya kalau mau menghancurkan aspal atau jembatan dan sebagainya, itu sering juga digunakan asam dulu, disiram asam dulu, asam sulfat atau asam nitrat, baru kemudian dihancurkan. Itu akan lebih empuk gitu ya. Dan kemudian tantangannya adalah store transportation and storage concern. Ya, transportationnya, distribusinya, dan penyimpanannya tadi. Karena tadi sampai saat ini biodiesel itu beberapa dikeluhkan di daerah dingin itu menjadi viscous, sehingga ya otomatis penyimpanannya harus dibuat lebih hangat. Nah, untuk biodiesel ekonomiknya, nah ini dari sisi pengembangan, there is ample room for improvement in the efficiency of processing biodiesel. Di antaranya adalah development of continuous trans-esterification process. Nah, tadi prosesnya tadi supaya lebih hemat, lebih efisien, ini dibuat menjadi kontinu. Reaksinya kontinu, bukan reaksi batch. Memang reaksi secara batch itu lebih mudah pengendaliannya, lebih mudah. Satu batch diproses, diaduk, tangki pengaduk, dirasikan sampai waktu sekian menit atau sekian jam, jadi produknya, dipisahkan katalisnya, diambil produknya, dimurnikan, dan seterusnya. Selesai. Kemudian produk bahan baku baru lagi, proses lagi, satu tangki lagi. Itu memang lebih mudah. Tetapi pasti biayanya tidak efektif. Sehingga dibuatlah
continuous transesterification process, yaitu melalui apa? Reaktor dalam bentuk fixed bed reaktor atau packed bed reaktor. Jadi kalau packed bed reaktor, ini ada tabung, di dalamnya ini diisi katalis padat, yaitu tadi misalnya adalah enzim teramobil tadi. Enzim teramobil yang sudah dilakukan imobilisasi dalam bentuk pada matriks, kemudian diletakkan dalam tabung ini. Kemudian bahan baku dimasukkan, dipompakan, keluar itu menjadi produk. Gitu. Jadi bahan baku masuk dari sisi bawah, keluar di atas, gitu. Atau di sini prinsipnya adalah dilewatkan pada katalis ini. Selama perjalanan melewati katalis, nah itu diatur sedemikian rupa, waktunya itu pas untuk mengkonversi minyak nabati tadi atau minyak hewani tadi, triasilgliserol tadi, menjadi biodiesel atau menjadi metil ester. Gitu. Dibuat sedemikian rupa supaya pas. Jadi misalnya di sini itu awalnya triasilgliserol masuk, kemudian lewat beberapa menjadi metil ester secara parsial 20%, 30% sampai akhirnya 100% menjadi metil ester. Nah, gitu dibuat sedemikian rupa. Tapi pengendalian proses ini tentu lebih sulit. Lebih sulit karena yang pertama pasti kan namanya enzim kalau dipakai terus-terusan aktivitasnya pasti turun. Turun secara perlahan-lahan. Nah, oleh sebab itu tentunya waktunya juga harus diatur. Kalau enzimnya masih baru mungkin 1 jam. Setelah proses cukup lama, misalnya proses anggap aja 5 jam, pasti aktivitas enzimnya turun, sehingga waktunya mungkin perlu ditambah menjadi 1 jam 15 menit, dan seterusnya. Sehingga bisa memastikan produk yang keluar ini sudah terkonversi 100% dalam bentuk metil ester atau biodiesel. Nah, kalau menggunakan katalis chemical seperti sodium metoksida atau NaOH, nah ini tidak bisa dilakukan proses kontinu seperti ini. Tapi juga ada beberapa katalis padat yang bisa digunakan dalam bentuk kimia, itu seperti MgO, itu bisa. Itu juga sedang dikembangkan. Jadi katalis kimia tapi dalam bentuk padat. Kemudian ada selain MgO, ada juga dalam nama dagang itu Amberlis. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai katalis padat, katalis kimia tapi padat. Kemudian development of reusable catalyst. Nah, tadi kalau enzim, menangnya enzim teramobilisasi adalah ketika nanti enzimnya sudah aktivitasnya sudah turun jauh. Dikatakan turun jauh itu biasanya kalau sudah lebih dari 50%. Kalau masih di atas 50% aktivitasnya, itu biasanya masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah turunnya lebih dari 50%, berarti aktivitasnya misalnya tinggal 45% atau 40%, maka katalis tersebut harus diganti, kan begitu. Nah, kelebihannya enzim teramobil adalah enzimnya itu bisa dilakukan yang namanya desorpsi. Desorpsi. Dengan catatan bahwa proses amobilisasinya adalah amobilisasi dengan proses absorpsi. Nah, proses amobilisasi sendiri ini nanti ada macam-macam ya. Macam-macam, ada yang menggunakan proses cross-linking, ada yang menggunakan proses ikatan kimia, ikatan kovalen. Nah, kalau menggunakan ikatan kovalen ya tentu akan sulit untuk melepaskan enzimnya. Tapi kalau menggunakan absorpsi, dia hanya menggunakan afinitas menempel. Nah, itu nanti bisa dilakukan yang namanya proses desorpsi. Dilakukan desorpsi, enzimnya itu dipisahkan, matriksnya bisa dipakai kembali. Gitu. Jadi bukan hanya enzim imobilnya yang dipakai berulang-ulang ya. Sudah aktivitasnya turun, kita lakukan desorpsi, pelepasan enzim yang sudah usang gitu ya. Matriksnya kita pakai berulang, kita pakai untuk melakukan amobilisasi kembali.
Nah, sehingga itu akan menghemat katalis atau menghemat produksi lah, biaya produksi. Kemudian recovery of high quality glycerol. Nah, ini saat ini gliserolnya ini masih sangat murah. Kalau kalian mau Kang Arif atau Pak Abdullah mau nyari yang namanya gliserin itu, wah itu harganya sangat-sangat murah. Gliserin, limbah dari biodiesel itu. Bahkan mungkin kalau minta aja juga dikasih lah gitu ya. Karena saking murahnya gitu. Melimpahnya gliserolnya. Sehingga PR-nya adalah pertama gliserin tersebut harus bisa kita murnikan menjadi gliserol dengan konsentrasi tinggi. Karena gliserin itu konsentrasinya masih mungkin hanya sekitar 50% sampai 60% ya, seperti itu. Sisanya masih banyak air. Nah, sehingga airnya harus bisa dipisahkan, kemudian pengotor juga bisa dipisahkan. Nah, sehingga kita peroleh high quality glycerol. Kalau sudah kita peroleh high quality glycerol, gliserolnya ini bisa kita gunakan untuk berbagai industri yang lain, sebagai plasticizer, sebagai diluent, sebagai campuran kosmetik, ya. Termasuk nanti kalau mau ada yang memproduksi monoasil gliserol dan diasil gliserol, emulsifier. Nah, monoasil gliserol, diasil gliserol ini kebetulan menjadi kajian saya ya, saya banyak berkecimpung di sana. Monoasil gliserol dan diasil gliserol itu merupakan emulsifier yang menyumbang 75% pasar dunia. Jadi pasar emulsifier itu 75% dikuasai oleh monoasil gliserol dan diasil gliserol. Nah, untuk memproduksi monoasil gliserol dan diasil gliserol, itu cara paling efektif adalah melalui proses yang namanya gliserolisis. Proses gliserolisis. Gliserolisis itu adalah reaksi antara minyak atau triasil gliserol dengan gliserol. Gitu ya. Jadi minyak dengan gliserol, otomatis nanti diharapkan asam lemak akan berpindah ke gliserol yang baru menjadi monoasil gliserol. Sedangkan triasil gliserol yang kehilangan asam lemak juga akan menjadi diasil gliserol ataupun monoasil gliserol. Gitu. Jadi efektif, tidak ada produk samping yang terbuang. Gitu. Dan itu memanfaatkan gliserol dalam jumlah cukup banyak. Nah, ini bisa memanfaatkan gliserin dari limbah biodiesel. Nah, ini lumayan. Jadi nanti bisa tingkat survive-nya itu bisa lebih bagus. Itu sama halnya waktu minyak sawit murah. Waktu minyak sawit dulu murah, itu pabrik sawit banyak yang kolab, gitu ya, banyak yang kolab. Dan untuk menghindari kolab, akhirnya mereka tidak mengandalkan minyak sawitnya. Akhirnya mengoptimalkan limbah-limbahnya, begitu ya. Mengoptimalkan limbah-limbahnya. Mulai dari cangkang sawitnya gitu ya. Cangkang sawitnya itu bisa dijual menjadi bahan bakar yang cukup efektif. Cangkang sawit itu kan ya tempurung sawit. Mirip dengan batok kelapa itu. Nah, ketika dijadikan bahan bakar, itu panas yang dihasilkan sangat tinggi. Gitu. Jadi bisa menjadi bahan bakar yang bagus. Itu beberapa industri UKM kemarin saya waktu lihat itu ada beberapa yang sudah menggunakan itu cangkang sawit itu. Nah, itu sehingga bisa menambah survive dari industri sawit saat sulit tersebut gitu ya. Kemudian menjual apanya lagi ya dari limbah-limbah yang lain seperti misalnya dari tandan kosongnya dimanfaatkan untuk produksi xylitol dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sama. Biodiesel juga ketika nanti suatu saat misalnya masa sulit ya atau ya semuanya harus persiapkan bahwa limbahnya sebisa mungkin bisa dijual atau bisa dioptimalkan kembali gitu ya. Salah satunya adalah tadi gliserin ini tadi. Baik, nah kemudian pengembangan dari reaktornya ini juga terus berkembang ya. Reaktor itu sekarang sudah
bermacam-macam dengan berbagai modifikasi gitu ya. Continuous dan berbagai modifikasi. Modifikasi itu misalnya ya dari pack reaktor nanti bisa dikembangkan dalam bentuk fluidized bag reaktor. Fluidized bag reaktor untuk meningkatkan aktivitas katalitiknya itu bisa ada space, ada ruang. Karena kalau dalam bentuk pack bed itu daya alirnya kecil. Ruangnya sempit sehingga alirannya kecil sehingga kapasitasnya nggak bisa terlalu banyak. Tapi dengan fluidized bag reaktor itu katalisnya dibuat bisa melayang-layang, melayang-layang fluidized seperti melayang-layang dalam air gitu ya, sehingga dia akan lebih alirannya lebih mudah, kemudian kontak enzim substratnya bisa lebih bagus. Kemudian ada juga yang dengan kombinasi dari proses pengadukannya. Bagaimana mempercepat reaksi tersebut? Pengadukannya sudah tidak pengadukan fisik lagi, tapi pengadukannya bisa menggunakan bantuan misalnya dengan ultrasonikasi. Jadi dalam tabung yang berisi katalis tadi atau enzim tadi, itu diberikan gelombang ultrasonik. Jadi mirip-mirip kayak proses ekstraksi gitu ya. Kalau ekstraksi kan selama ini misalnya ekstraksi daun atau bahan pertanian menggunakan etanol, kemudian ditambah dengan gelombang ultrasonik. Nah ini juga bisa demikian. Dengan gelombang ultrasonik. Atau ada juga yang menggunakan gelombang microwave. Jadi di dalam tabungnya ini ya selain dia kontak enzim substrat terjadi secara aliran, juga ditambah dengan jadi gelombang ultrasonik atau gelombang microwave. Supaya kontak tersebut lebih kencang. Tumbukan partikel itu bisa lebih kencang sehingga tumbukan reaksi itu bisa lebih mudah terjadi dan produk cepat dihasilkan. Nah, itu modifikasi proses itu berkembang terus. Nah, itu juga tentu bisa diadopsi untuk pengembangan reaktor-reaktor yang lain ya. Artinya kalau untuk membuat biodiesel saja bisa, berarti kalau mau membuat produk yang lain tentu juga sangat memungkinkan, termasuk tadi produksi emulsifier tadi ya, MAG, DAG tadi. Itu bisa mengadopsi dari modifikasi pengembangan reaktor ini. Nah, produksi biodiesel nasional ini terus berkembang ya. Ini ada daerah-daerah yang disebutkan sebagai kapasitas aktif industri biodiesel. Yang banyak adalah di Sumatera dan di Jawa. Di Sumatera itu terutama di daerah Sumatera Utara dan Riau. Karena Sumatera Utara dan Riau itu memang pusatnya sawit ya, sangat banyak sana sawit di Sumatera Utara dan Riau. Di Sumatera Utara itu juga bahkan beberapa sekolah tinggi yang mengurusi sawit gitu ya. LPP LPP itu juga kalau nggak salah ada yang konsen di sawit gitu. Sehingga memang pengembangan sawit di Sumatera, terutama di Sumatera Utara itu sangat pesat. Kemudian di Jawa Timur dan Jawa Barat ini juga ada beberapa industri pengolahan biodieselnya. Di Lampung juga ada. Dari Tunas Baru Lampung itu ya, itu juga memproduksi biodiesel. Sedangkan Kalimantan dan Sulawesi masih sedikit. Di sana yang banyak kebunnya. Kalimantan itu banyak kebunnya. Untuk proses pengolahannya itu dikirim pakai kapal ya ke Jawa. Biasanya kalau di Kalimantan tuh banyak dikirim ke Jawa Timur, daerah Gresik, Surabaya itu ya. Di sana banyak. Nah, kualitas biodiesel Indonesia ini mengacu SNI 7182/2018. Ini bahan baku, teknologi proses, sistem purifikasi, sampai kebijakan kontrol kualitas. Ini semuanya diatur dalam SNI tersebut. Kemudian kemampuan suplai kebutuhan dalam negeri. Nah, ini kuota suplai biodiesel nasional ini 6 juta ton. Transportasi utama menggunakan terutama kapal ya yang paling mudah. Tidak menggunakan transportasi darat, itu menggunakan tangki truk.
permasalahan yang masih muncul terkait dengan produksi biodiesel nasional diantaranya adalah rentan terhadap kenaikan kadar air. Nah ini mungkin ada kemampuan mengikat airnya itu lebih tinggi dibanding solar minyak bumi ya. Karena mungkin adanya gugus-gugus oksigen dan hidroksil pada terutama gugus oksigen ya dari asam lemak tidak jenuh itu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Artinya dia memiliki mudah mengikat air. Nah, kalau mengikat air ini kan menjadi tidak bagus nanti untuk mesin ya. Kemudian critical parameter, angka asam, kandungan monogliserida, total kontaminan, gliserol bebas. Nah, ini masih menjadi tantangan. Jadi biodiesel yang dihasilkan belum murni gitu ya, belum masih kemurniannya masih kurang. Masih ada beberapa pengotor meskipun jumlahnya kecil ya. Dan yang ketiga adalah memastikan FAM ini fatty acid methyl ester. Fatty acid methyl ester. Ya tadi, methyl ester tadi atau biodiesel tadi. Jadi sebutan lain dari biodiesel itu adalah FAM, fatty acid methyl ester, atau ya disingkat juga yang menyebut methyl ester saja. Nah itu adalah biodiesel. Yang dikirim on spec hingga lokasi penerimaan. Nah ini distribusinya juga masih ya tadi ya, ketahanannya dari biodiesel ini relatif kurang stabil begitu dibandingkan dengan solar minyak bumi. Ya terutama kaitan tadi mudah teroksidasi, mudah mengikat air dan sebagainya itu mempengaruhi umur simpan dari biodiesel sehingga tidak boleh terlalu lama disimpan. Gitu. Tapi ya kalau kebutuhan energi ini kan memang sangat cepat ya, nggak usah nunggu sebulan gitu. Ibaratnya mau langsung terus dipakai juga bisa gitu karena energi ya akan jalan terus. Nah ini skema reaksi dari produksi biodiesel tadi, trigliserida atau triasilgliserol atau minyak tadi minyak lemak tadi, minyak sawit, direaksikan dengan metanol, dengan katalis, bisa enzim, bisa katalis kimia, jadilah fatty acid methyl ester. Ini satu trigliserida menghasilkan 3 fatty acid methyl ester, menghasilkan 3 molekul biodiesel. Nah, sehingga ini cukup efektif ya. Jadi satu trigliserida bisa menghasilkan 3 molekul biodiesel. Plus, nah ini limbahnya ini tadi, gliserol tadi. Gliserol. Nah, ini beberapa model reaksi yang berjalan secara kontinu. Ini minyak, ini metanol, dicampurkan dalam suatu tangki. Tangkinya bisa berupa tangki yang berpengaduk biasa, bisa menggunakan packed bed reaktor. Kalau packed bed reaktor ini PBR, ini berarti berjalan secara kontinu. Packed bed reaktor ini berarti berjalan secara kontinu tadi. Di dalamnya ada katalis enzim teramobil. Direaksikan dengan residen waktu tertentu atau selama waktu tertentu sehingga nanti keluar sudah akan menjadi methyl ester atau biodiesel. Tetapi belum murni. Masih bercampur bersama sisa alkohol yang tidak bereaksi gitu. Juga mungkin ada gliserol. Ya jelas gliserol masih ada ya, limbah. Ini masih campuran. Sehingga di sini dilakukan yang namanya proses distilasi. Distilasi. Yang mudah menguap akan menguap lebih dulu, yaitu adalah sisa metanol yang tidak bereaksi. Karena metanol ini memang dibuat berlebih. Kondisinya dibuat berlebih dari stoikiometri yang seharusnya. Misalnya kalau ini kan perbandingan antara trigliserida dengan metanol ini kan 1:3 ya. Tapi dalam prakteknya bukan kok 3 kali lipat, biasanya bisa dibuat sampai 5 kali lipat, bahkan mungkin 8 kali lipat seperti itu. Harus lebih tinggi supaya apa? Reaksi ini lebih mudah terjadi. Dengan meningkatkan jumlah substrat, maka akan mendorong reaksi bergeser ke kanan untuk pembentukan produk methyl ester ini. Nah, kemudian sisa metanolnya tadi maka perlu didistilasi atau diuapkan
diuapkan dan kemudian dipakai berulang. Hasil distilasi dari metanol ditampung lagi, kemudian dipakai lagi. Begitu. Artinya meskipun menggunakan metanol berlebih, metanol sisanya tidak dibuang, tapi dilakukan distilasi dan kemudian ditampung kembali menjadi substrat lagi. Gitu. Kemudian di sini tinggal metil ester dan gliserol. Dilakukan proses pemisahan, terutama menggunakan sentrifuge. Karena gliserol kan berat jenisnya tinggi ya. Gliserol berat jenisnya tinggi, sedangkan metil ester berat jenisnya kecil. Dengan dilakukan sentrifugasi, maka gliserol yang berat jenisnya tinggi akan terlempar, akan keluar, dan biodiesel akan ada di bagian dalam, ditampung. Begitu. Jadilah biodiesel. Gliserolnya, nah nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk proses-proses yang lain, gitu ya. Nah, biodiesel yang dihasilkan di sini tentu masih belum murni 100%. Nah, nanti perlu penghilangan kotoran-kotoran yang lain dengan proses biasanya dengan proses absorpsi menggunakan mungkin zeolit, mungkin menggunakan arang aktif dan sebagainya untuk memurnikan lagi pengotor-pengotor padatan yang mungkin masih ada terlarut bersama biodiesel. Tapi proses sederhananya seperti ini. Nah, ini juga skema yang lain dari proses untuk menghasilkan biodiesel tadi. Secara umum kalau yang di sini masih hampir sama. Di sini hanya modifikasi reaktor ya, modifikasi reaktor bagaimana mengoptimalkan reaksi yang terjadi dan kemudian memudahkan proses pemisahan atau pemurniannya. Seperti itu. Nah, ini state of the art biodiesel production, artinya perjalanan penelitian-penelitian terkait dengan produksi biodiesel. Mulai dari feedstock-nya, kemudian road-nya, perjalanannya, prosesnya. Nah, ini semuanya masih butuh pengembangan banyak, terutama di prosesnya. Di proses ini masih sampai saat ini, meskipun biodiesel itu sudah bagus ya, sudah cukup bagus, tapi prosesnya tetap belum murah, gitu. Belum murah. Artinya kalau distribusinya selama ini ya masih sangat membutuhkan insentif ataupun subsidi dari pemerintah. Kalau dilepas begitu saja, itu biaya produksinya dengan harga jualnya itu masih belum nutup. Sehingga ini proses ini masih terus dikembangkan. Tapi dengan mengembangkan biodiesel, tentu negara Indonesia ini akan bisa menghemat devisa yang sangat luar biasa ya. Daripada uangnya keluar negeri, devisanya tergerus, mending digunakan untuk insentif, masih mending gitu. Tapi tentu sambil didorong terus untuk pengembangan prosesnya. Termasuk dari BPDPKS sendiri ya, untuk Badan Pengelola dari Kelapa Sawit, itu juga dibuat aturan bahwa setiap ekspor CPO ke luar negeri itu ditarik dana. Dananya kurang lebih, saya kurang hafal, mungkin kalau dulu kalau nggak salah itu sekitar $5 per ton. Jadi setiap ton mengirimkan CPO itu ditarik $5. Kemudian dana tersebut digunakan untuk apa? Untuk pengembangan sawit itu sendiri. Gitu. Dan dana itu cukup besar dan sudah termanfaatkan untuk pengembangan sawit dari berbagai elemen, baik dari badan penelitian, universitas, ataupun dari industri itu sendiri. Gitu. Nah, ini ya keberhasilan tersebut ya bisa terlihat dari makin banyaknya beragam produk turunan sawit. Itu ya.
Kebetulan kalau Unpad ini memang terkait dengan sawit memang masih cukup minim ya, masih cukup minim. Tapi kalau IPB, ITB ya itu mereka sudah penelitian atau memanfaatkan dana dari BPDPKS ini sudah cukup lama gitu. Dan pengembangan sawit di IPB ataupun ITB ini memang sangat bagus. Sangat bagus. Dan akhirnya tadi diversifikasi produk turunan sawit menjadi sangat luar biasa melimpah. Banyak. Nah, itu pula yang akhirnya juga menyebabkan persaingan dengan minyak goreng tadi. Gitu ya. Karena apa? Kalau hanya menjadi minyak goreng itu boleh dibilang sebenarnya nilai tambahnya masih kecil. Masih kecil ya. Jadi dari CPO kemudian diolah menjadi minyak goreng itu nilai tambahnya masih kecil. Masih sangat banyak produk lainnya yang memiliki nilai tambah jauh lebih besar. Salah satunya misalnya adalah cocoa butter alternatif atau cocoa butter replacer. Nah, itu nilai tambahnya jauh lebih besar dibanding minyak goreng. Ya, ini sudah banyak dikembangkan, termasuk saya juga ikut mengembangkan cocoa butter alternatif berbasis minyak sawit ini ya. Gitu. Karena harga jual cocoa butter alternatif jauh lebih tinggi dibanding minyak goreng. Padahal proses produksinya itu juga tidak terlalu sulit gitu. Tidak terlalu sulit. Kemudian produk-produk yang lain mulai dari emulsifier, nah itu juga jauh lebih menarik. Mana kebutuhan emulsifier itu memang masih sangat tinggi. 75% didominasi oleh monoasil gliserol dan diasil gliserol. Dan itu adalah dari minyak sawit tadi, turunan minyak sawit yang dilakukan proses gliserolisis tadi. Nah itu harganya jauh lebih mahal daripada minyak goreng biasa. Cuma akhirnya ya tadi minyak gorengnya menjadi agak langka, ya banyak persaingan dengan biodiesel, dengan produk turunan sawit lainnya, akhirnya ya minyak gorengnya menjadi mahal. Yang mudah-mudahan ini bisa dikembangkan tidak hanya pada sawit gitu ya. Artinya kalau sawit bisa berhasil seperti ini, mudah-mudahan bisa dikembangkan ke produk unggulan lainnya. Misalnya singkong gitu ya. Singkong kan juga sekarang sedang dilakukan singkongisasi gitu ya di daerah Kalimantan gitu. Nah, itu juga sepertinya mudah-mudahan bisa meniru dari sawit ini pengembangannya nanti banyak produk turunan singkong gitu ya. Mulai dari bioetanol, tapioka ya itu kan masih umum. Mungkin dikembangkan yang lebih lanjut lagi, mungkin menjadi sejenis bahan-bahan flavor dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan. Nah, ini produksi saya kira tadi sudah dibahas ya terkait dengan proses transestrifikasi dari triasil gliserol dengan metanol menjadi biodiesel dan limbahnya adalah gliserol. Serta mungkin beberapa hasil gliserol yang tidak bereaksi atau hanya bereaksi parsial. Ini juga nanti akan harus diolah ulang, diproses ulang gitu. Parsial asil gliserid ini MAG DAG. Karena ketika hanya lepas satu asam lemaknya jadi satu metil ester, ya meninggalkan diasil gliserol. Nah, itu nanti dikembalikan lagi, diproses lagi. Nah, ini enzimatic versus chemical catalyst. Bagaimana perbandingannya antara enzimatic dan chemical? Dari FFA konten pada raw material, pada enzimatic proses, FFA nanti bisa dikonversi menjadi biodiesel. Nah, menangnya enzim adalah di sana. Salah satunya adalah dia mudah mengkonversi misalnya asam lemak bebasnya terlalu tinggi gitu ya pada raw materialnya. Misalnya sawitnya itu overripe atau terlalu matang. Kalau buah sawitnya itu terlalu matang karena mungkin telat memproses atau telat panen, yaitu FFA-nya kan tinggi, free fatty acid-nya tinggi. Nah, ini dengan enzimatic proses nanti tetap bisa dikonversi menjadi biodiesel karena metanol dengan asam lemak bebas itu mudah bereaksi, mudah dikatalisis dengan enzim tadi. Tapi kalau dengan chemical process itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk produksi sabun.
Misalnya dengan natrium metoksida tadi nanti akan menjadi ya natrium fatty acid yang kita sebut sebagai sabun. Gitu. Terutama kalau menggunakan katalis yang bersifat basah. Seperti tadi natrium metoksida, NaOH gitu. Nah, maka fatty acid akan menjadi sabun. Tapi kalau menggunakan acid proses, nah ini nggak masalah, tidak akan dihasilkan sabun, tapi bisa dikonversi menjadi biodiesel juga. Kemudian biodiesel yield-nya ini cukup tinggi untuk enzimatik bisa sampai 90%. Untuk chemical juga di atas 90%. Jadi untuk yield-nya sebenarnya tidak ada masalah, baik enzimatik maupun chemical. Nah, cuma yang membedakan lagi kelemahan dari enzimatik adalah reaction rate-nya ini masih rendah, lambat. Kecepatan reaksinya lambat. Karena enzimatik ini tidak bisa menggunakan suhu yang terlalu tinggi. Sebenarnya untuk mempercepat reaksi itu kan digunakan suhu yang lebih tinggi. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi, enzimnya bisa rusak. Mengalami denaturasi sehingga aktivitasnya turun. Sehingga ya suhunya tidak boleh terlalu tinggi. Tapi kalau chemical, ini suhunya bisa dinaikkan sampai tinggi, bahkan sampai sekitar 170 itu bisa. 170 derajat itu sehingga katalisnya akan bereaksi dengan sangat cepat sekali. Gitu. Terutama katalis-katalis yang ini ya, yang alkalen ya, yang natrium metoksida ataupun NaOH tadi. Kemudian glycerol recovery-nya kalau pakai enzimatis sangat mudah. Karena apa? Gliserolnya tidak mengandung chemical. Jadi food grade gitu. Untuk menjadi food grade itu gampang, pemurniannya gampang karena tidak mengandung komponen-komponen chemical. Tapi kalau dengan chemical process, nah ini proses recovery gliserolnya ini sulit untuk memurnikannya sulit. Nah itulah yang menjadi kendala sampai saat ini. Gliserin hasil produksi biodiesel itu untuk memproses memurnikannya itu mahal, gitu. Sehingga masih menjadi tantangan tersendiri. Energi cost-nya ya tentu akan murah kalau energinya untuk enzimatik karena suhunya rendah. Sedangkan kalau chemical karena suhunya tinggi pasti butuh energi yang banyak. Katalis cost-nya, nah ini baru enzim harganya masih mahal dibanding katalis kimia yang sangat murah. Environment impact ya tentu enzim sangat ramah lingkungan. Limbah-limbahnya itu biodegradable semua, aman untuk lingkungan. Sedangkan kalau chemical, nah ini tentu membutuhkan proses pengolahan limbah yang mahal. Nah inilah yang dikembangkan. Terus bagaimana membuat lipase teramobil yang karakteristiknya ini stabilitasnya bagus, reusability-nya bagus, mudah dipisahkan, mudah menghentikan reaksi, dan ekonomis. Nah, dengan imobilisasi ini semua bisa tercapai. Tinggal bagaimana meningkatkan lebih ininya aja, seperti high stability-nya itu. Bagaimana lebih stabil lagi. Kemudian reusability-nya. Pilih yang adsorpsi. Nah, ini dengan metode adsorption. Ini enzim yang mangap-mangap ini ya, yang bawahnya ini carrier atau matriksnya. Nah, ini dibuat adsorpsi. Nah, enaknya kalau diabsorpsi nanti adalah bisa dilakukan desorpsi, mudah. Tapi kalau menggunakan cross linking seperti ini dengan ikatan kimia kovalen ini, nah ini sulit untuk memutus ikatan ini. Atau entrapment, nah ini nanti juga sulit karena sudah terjebak di dalam matriks. Jadi mengeluarkan enzimnya lagi agak sulit. Paling mudah adalah ini yang banyak dikembangkan adalah teknologi adsorpsi ini. Tapi adsorpsi juga punya kelemahan. Kelemahannya apa kira-kira? Dibanding metode lainnya, kalau metode adsorpsi, banding cross-linking, banding entrapment, banding enkapsulasi, atau dibanding dengan ikatan kovalen bonding ini. Kira-kira apa kelemahannya? Mungkin cuma bisa dipakai sekali, atau gimana, Pak? Lepas gitu, habis sekali. Tidak reusable gitu, atau gimana? Ya, reusable-nya sama, tetap sama reusable. Ya.
reusable-nya masih bisa digunakan berulang. Apa kira-kira yang lain? Kelemahannya adalah ini. Ikatan adsorpsi ini kan interaksi fisik ya. Interaksi fisik hanya berdasarkan afinitas. Ikatan adsorpsi ini itu sangat lemah. Nah itu. Karena dia sangat lemah, maka ketika digunakan itu enzim-enzim ini bisa berpotensi lepas. Berpotensi lepas. Mengalami disorpsi secara saat digunakan. Gitu, secara tidak sengaja begitu ya. Karena ikatannya ini lemah. Karena ini lemah sehingga akhirnya enzimnya mungkin akan lepas, dan juga karena ini pegangannya ini lemah, stabilitasnya juga tidak bagus gitu. Kalau tadi mungkin dari Kang Arif tidak bisa digunakan berulang, bukan tidak gunakan, tapi adalah digunakan berulangnya tidak bisa sebanyak yang lain begitu. Kalau kovalen banding ini bisa sampai 10 kali, kalau adsorpsi mungkin hanya 5 kali. Gitu. 5 kali itu udah enzimnya sudah aktivitasnya turun banyak gitu. Tapi kalau kovalen banding ini kan sangat stabil, entrapment ini juga stabil, cross-linking juga sangat stabil. Sehingga bisa digunakan sampai banyak kali, sedangkan adsorpsi hanya beberapa kali saja. Tuh. Tapi kelebihannya ya tadi, matriksnya bisa dipakai berulang. Tapi kalau yang lain, matriksnya tidak bisa dipakai berulang. Gitu. Karena untuk melepaskan enzim yang sudah rusak, itu sulit. Gitu. Sehingga ya semuanya ada plus minus. Tinggal tadi, bagaimana meningkatkan adsorpsi tapi bisa dipakai berulang kalinya bisa banyak. Nah, itu PR-nya. Kemudian juga aktivitasnya, stabilitasnya juga lebih tinggi. Nah, itu. Jadi katanya meskipun adsorpsi tapi adsorpsi yang bagus gitu ya. Nah, itu dilakukan beberapa modifikasi. Di antaranya termasuk yang pernah saya lakukan itu karirnya, matriksnya itu kita modifikasi menjadi permukaan hidrofobik. Gitu. Matriks misalnya kalau waktu itu saya pakai amberlite atau bisa menggunakan matriks yang lain misalnya silika dan sebagainya. Itu kan sifat dasarnya adalah hidrofilik. Ketika sifatnya hidrofilik, enzim ini aktivitasnya ternyata kurang bagus. Gitu. Karena apa? Enzim lipase itu kan substratnya hidrofobik. Gitu. Lipase itu substratnya kan hidrofobik berupa minyak itu ya. Itu hidrofobik. Jadi kalau karirnya ini, matriksnya itu hidrofilik, maka nanti kontak antara enzim dengan substrat itu menjadi kurang bagus. Kemudian, nah uniknya lagi lipase itu punya mulut. Punya mulut ya, semua enzim sebenarnya punya mulut ya, atau kita sebut sisi aktif. Tapi yang membedakan lipase dengan enzim lainnya adalah kalau lipase sisi aktifnya itu tertutup oleh lead atau penutup. Jadi sisi aktifnya itu tertutup oleh lead. Lead-nya ini menutupi karena apa? Sisi aktifnya itu sifatnya hidrofobik. Sedangkan lingkungan umumnya enzimnya kan larut air. Nah, itu hidrofilik sehingga supaya mulutnya sisi aktifnya tadi tidak rusak itu dilindungi oleh lead. Lead-nya ini sifatnya hidrofobik. Bagian yang istilahnya pintu bagian dalamnya ya, pintu bagian dalamnya atau asam amino bagian dalamnya itu hidrofobik, tapi bagian luarnya hidrofilik. Nah, dengan menggunakan modifikasi matriks yang bersifat hidrofobik, maka akan terbentuk environment yang cocok untuk sisi aktif tadi mudah membuka. Gitu. Sehingga kalau sisi aktifnya itu mudah membuka karena lingkungannya itu cocok, yaitu bersifat hidrofobik, sehingga aktivitasnya akan menjadi jauh lebih bagus. Gitu, dengan modifikasi matriksnya itu. Nah, sehingga matriksnya dimodifikasi menjadi hidrofobik, enzimnya menjadi lebih stabil, menjadi aktivitasnya lebih bagus, sehingga juga meningkat gitu ya, artinya apa penggunaannya.
efisiensinya. Masih banyak modifikasi-modifikasi lain nanti yang bisa dilakukan, terus berkembang. Ya, ini penyediaan katalis ini menjadi satu keilmuan yang menarik sendiri ya. Karena katalis itu memang ya kunci dari keberhasilan dari reaksi kimia itu, reaksi enzimatis itu. Nah, ini beberapa produksi biodiesel dengan lipase dari berbagai macam sumber. Ini sudah banyak dilakukan. Yield-nya juga rata-rata bagus, meskipun ada yang kurang baik ya, ada beberapa ini. Tapi ada yang sampai 100%. Nah ini misalnya menggunakan lipase dari Pseudomonas cepacia. Ada yang 98%. Nah ini Candida antarctica ini cukup populer digunakan. Karena Candida antarctica ini sifatnya sangat ini ya, aktivitasnya sangat tinggi. Aktivitasnya sangat tinggi dan kemudian produksinya juga lebih mudah karena dia yeast. Yeast itu untuk menumbuhkannya, untuk mengembangbiakannya itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Sehingga populer ini Candida antarctica ini. Dan saya juga sering menggunakan enzim lipase dari Candida antarctica ini untuk proses-proses transestrifikasi ini. Dan hasilnya juga bagus sampai 90%-an, 95% bahkan bermacam-macam. Kemudian ada lagi yang dari Pseudomonas. Ini juga populer, Pseudomonas cepacia. Ini juga populer, hasilnya juga bagus, bahkan ada yang sampai 100% ya. Gitu. Nah, ini metode imobilisasinya paling banyak memang absorpsi. Karena absorpsi ini seksi. Seksi ya. Menarik untuk bisa terus dikembangkan. Karena kalau yang metode cross-linking atau entrapment encapsulation tadi, itu ini apa enzimnya kalau udah selesai ya sudah harus dibuang. Tapi kalau absorpsi masih bisa dimanfaatkan lagi, matriksnya nanti digunakan untuk reabsorpsi kembali. Nah, sehingga seksi absorpsi ini. Gitu ya. Termasuk yang saya gunakan waktu itu juga teknik adsorpsi itu yang dengan modifikasi matriks hidrofobik. Nah, ini trigliserida substratnya bisa dari berbagai macam minyak tadi ya. Berbagai macam minyak termasuk palm oil tadi ya yang paling banyak. Juga yang menarik juga adalah ini, mikroalga. Mikroalga ini ternyata dari beberapa kajian ini sangat menarik sekali. Karena mikroalga itu kan hanya butuh kolam. Dan produksinya sangat cepat sekali. Bandingkan dengan sawit ya. Sawit itu kan untuk bisa panen aja harus nunggu 4 tahun dulu ya. 3,5 tahun lah, 3,5 tahun baru bisa panen dari proses menanam. Tapi kalau alga ini nggak perlu butuh waktu tahun-tahun. Sehari 2 hari juga alga itu sudah sangat cepat sekali tumbuhnya. Gitu. Dan hanya bisa memanfaatkan kolam. Kalau kolam kan berarti apa? Meskipun sempit nanti bisa dibuat menjadi diperdalam. Kolamnya dalam. Jadi ya nanti akan dihasilkan yield yang sangat besar. Nah, ini sedang dikembangkan juga mikroalga ini. Karena potensinya besar. Nah, kemudian ini hasil aseptornya, ya paling banyak tadi metanol ya. Metanol, karena memang metanol ini reaktivitasnya bagus, harganya juga murah, dan daya bakar dari biodiesel yang dihasilkan juga bagus. Dibandingkan dengan alkohol lainnya seperti etanol, propanol, butanol, dan lain-lain ini tapi untuk etanol dan seterusnya ini menang di food grade-nya. Food grade-nya artinya tidak beracun ya. Tapi kalau metanol kan beracun. Nah, faktor-faktor lain yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk proses reaksi atau proses produksi bisa dari solvennya, karena solvent ini akan membantu proses tumbukan reaksi lebih mudah terjadi ya. Water content harus dijaga, makin rendah makin bagus. Temperatur ya, tentu akan mempengaruhi dari stabilitas enzimnya. Konsentrasi lipase ya, ini tentu akan kaitannya dengan kecepatan reaksi. Triasil gliserid triglyceride to alkohol rasio antara minyak dengan alkohol.
minyak dengan metanol. Makin banyak metanolnya tentu makin mudah reaksi terjadi. Nah, dan seterusnya ini bisa dikembangkan lebih lanjut atau dioptimasi lah begitu ya. Ini kebijakan mutu, saya kira ini terkait dengan ini ya, pengembangan lebih lanjut untuk regulasi dari produksi biodiesel. Kita lewati saja. Nah, penyimpanan ini tadi sudah kita singgung beberapa kali. Terutama adalah bagaimana mempertahankan ya suhu tadi tidak terlalu dingin supaya viskositas biodiesel tidak naik. Dan kemudian quality control terus dilakukan dari hulu sampai hilirnya. Dari produsen FEM-nya, kemudian proses blending-nya untuk menjadi B30 tadi ya. Kemudian menjadi sampai ke distribusi di pom-pom bensin. Nah, itu semuanya harus dijaga kualitinya supaya tidak terkontaminasi ataupun tidak mengalami kerusakan. Ini proses pencampurannya, saya kira pencampuran tidak sulit ya, karena hanya memblending, mencampur antara biodiesel dengan solar minyak bumi. Saya kira tidak ada masalah ini. Baik, sampai sini barangkali ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh terkait dengan produksi biodiesel yang terutama melalui proses enzymatic reaction atau transesterification tadi ya. Angga?